Di episode sebelumnya diperlihatkan Xiaoyan yang dikejar-kejar oleh Zukun karena dia memiliki garis darah naga void kuno di tubuhnya membuat Zukun menyimpulkan bahwa kemungkinan Xiaoyan telah membunuh anaknya, namun sesaat sebelum Xiaoyan meledakkan dirinya, Ziyan bersama tentaranya datang dan menghentikan Xiaoyan. Zukun yang melihat Ziyan dan anggota suku naga void kuno segera memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah sang kaisar naga void kuno yang lama dan merupakan ayah kandung Ziyan. Lanjut cerita tentara aliansi tercengang ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak keluar dari tubuh Zukun. Pada saat yang sama tubuh Penatua Zuluo bergetar kegembiraan, air matanya mulai mengalir sementara suaranya terdengar mengatakan, "Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda?" Zukun tersenyum dan berbicara mengatakan, "Aku pikir kamu benar-benar lupa tentang Kaisar ini." Penatua Zuluo menggelengkan kepalanya. Saat itu Penatua Zuluo masih seorang pemuda ketika ayah Ziyan menjadi kaisar bagi suku naga void kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang, kegembiraan melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya yang dikabarkan hilang sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini kekuatan suku naga void kuno pasti akan melonjak. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa mengatakan, "Jadi kamu adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga void kuno." Zukun segera melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang masih yang paling penting, kamu bisa memanggil saya Zukun." Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya, secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. Penatua Zuluo melangkah maju dan berbicara dengan hormat mengatakan, "Yang mulia, Xiaoyan adalah dermawan hebat dari suku naga kuno kita. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis, terlebih lagi jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kita." Zukun terkejut mendengar ini, ekspresinya dengan cepat tenggelam. Pada saat itu ketika dia menjadi kaisar naga, itu merupakan era puncak dari suku naga void kuno, hampir tidak ada faksi di benua ini yang berani menyinggung mereka. Penatua Zuluo ragu-ragu sejenak, setelah itu dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah sang kaisar naga hilang. Mata Zukun memiliki kemarahan yang melintas di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4, jelas dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang awalnya sangat menghormatinya akan berkhianat setelah dia menghilang. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah Zuluo menjelaskan situasinya. Dia tersenyum menatap Xiaoyan. Dari apa yang telah dikatakan Zuluo, dia dapat mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan ini. Zukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, "Kamu berteman baik dengan Ziyan, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil saya paman." Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Zukun. Zukun tersenyum mengangguk setelah melihat ini. Sesaat kemudian dia menoleh menatap Hun Tiandi yang agak jauh sebelum dia berbicara sambil tersenyum mengatakan, "Karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini." Tubuh Zukun perlahan-lahan melayang, dia mengepalkan tinjunya, kilauan ungu emas perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa mengatakan, "Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung, sangat menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah saya bebas." Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi suram. Gio kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya. Pilar cahaya ditembak jatuh dari langit melesat ke pintu rumah Dewa Kuno Tusi. Pintu yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya, retakan mulai terlihat, sesaat kemudian pintu batu perlahan dibuka, riak aura kuno tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka, kedua pasukan tampaknya menderita tekanan saat pintu batu terbuka, beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Xiaoyan buru-buru menstabilkan tubuhnya sementara mata Gu Yuan menatap tajam ke pintu yang perlahan terbuka. Zukun sedikit bingung saat melihat adegan ini, dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dia terjebak di ruang itu namun dia tidak pernah berhasil melakukannya. Zukun menyaksikan pintu kuno yang terbuka secara bertahap sebelum tiba-tiba bertanya mengatakan, "Gu Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam istana Dewa Kuno ini?"
Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab mengatakan, saya tidak terlalu yakin, yang saya tahu bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Zukun berbicara mengatakan, itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi, ini karena ada pil di embrio di dalam mansion, jika saya menebak dengan benar, ini harusnya menjadi target Hun Tiandi, jika dia bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Dodi. Ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar perkataan Zukun. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan di pil embrionik, kalau tidak, begitu dia maju ke kelas Dodi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita. Zukun mengangguk, dia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Dodi, hanya alam yang digunakan oleh Dewa Kuno Tusi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun, dari sini saja kita bisa mengatakan bahwa yang disebut Doseng mungkin seperti semut di mata Dodi asli. Zukun bergumam mengatakan, kita akan menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya, selama kita bisa mendapatkan pil embrionik tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita. Dengan bantuan Zukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menghadapi Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Zukun, dengan bantuan ahli seperti itu, situasinya seketika telah berubah drastis. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menoleh melihat Ziyan di sampingnya. Dari kelihatannya sepertinya Ziyan belum bisa menerima kenyataannya. Ziyan menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya mengatakan, Xiao Yan, apakah menurutmu aku harus mengenalinya? Jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan magical beast lainnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Xiao Yan mengerti bahwa Ziyan mungkin tidak dapat menerima semuanya dengan mudah. Bagaimanapun juga Ziyan telah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Xiao Yan berbicara mengatakan, kamu hanya harus melakukan apa yang hatimu perintahkan. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak saat itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Riak yang dipancarkan dari pintu batu menjadi semakin kuat saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Beberapa riak aneh tiba-tiba membentuk terowongan yang tampaknya transparan. Gu Yuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan dan beberapa ahli yang tersisa segera bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim. Sementara itu di dalam rumah Dewa Kuno, terlihat banyak sosok tiba-tiba mendarat di sebidang tanah yang melayang di udara yang nampak seperti paviliun. Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya, namun dia tercengang menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan dari jiwa di statnya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatannya. Sun Er, Kailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Para ahli dari kedua belah pihak juga buru-buru berpisah. Setelah itu mereka menatap ke sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan diam-diam. Nihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan sebelum memimpin para ahli klan Hun untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun dengan cepat mengikutinya. Gu Yuan terkejut setelah dia melihat adegan ini. Hu Yuan mengatakan, Nihility Devouring Flame sebenarnya mengetahui jalannya. Gu Yuan bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Mustahil baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrionik tingkat di dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga Nihility Devouring Flame ini tampaknya sangat akrab dengan tempat ini. Zukun terkejut, dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Zukun berbicara mengatakan, Nihility Devouring Flame, tidak heran dia tahu jalannya, ayo ikuti mereka. Kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang luas dan tak berujung ini. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran yang luas, aura kuno menyebar darinya dan bergema di seluruh angkasa. Ada banyak pilar besar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke atas pilar batu di depannya. Terlihat api surgawi berwarna kuning tua.
jika Xiao Yan menebak dengan benar, ini seharusnya adalah api kuning misterius yang menempati peringkat 23 di peringkat api surgawi. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan bergumam mengatakan, mengapa api surgawi ini sangat lemah? Little Yi tiba-tiba muncul di bahu Xiao Yan, dia melihat ke alun-alun yang tenang dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Little Yi berbicara mengatakan, tempat ini, aku merasa tempat ini sedikit familiar, sepertinya saya pernah ke sini di masa lalu. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah, Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat setelah itu dia segera menyusul yang lainnya, sementara semua orang terus melanjutkan perjalanan sejauh 1000 kaki ketika pilar batu lainnya muncul, sekelompok api yang naik di pilar batu. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat gugusan nyala api merah ini yang samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang buas. Ini adalah api surgawi 10.000 api roh binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Di sepanjang perjalanan, terlihat ada begitu banyak api surgawi di atas pilar batu. Semakin dalam mereka menyusuri tempat ini, api surgawi yang mereka temukan juga semakin kuat. Xiao Yan menoleh dan menatap ke arah kelompok Nihility Devouring Flame di depannya. Xiao Yan mendesak dan mempercepat kecepatannya. Dengan peningkatan kecepatan mereka, banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu. Peringkat api surgawi di peringkat api surgawi juga semakin tinggi. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan dapat melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api jantung laut, api dingin tulang dan beberapa api lainnya. Setelah melihat api penghancur 8 gurun yang menempati peringkat ke-6 di peringkat api surgawi, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gu Yuan mengatakan, tidak terduga bahwa Dewa Kuno Tulsi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Yan Jin mengangguk sembari mengatakan, aku ingin tahu apakah 3 peringkat teratas api surgawi yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Yan Jin menatap Little Yi di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari satu dari setiap jenis, namun 3 peringkat teratas api surgawi berbeda. Dikatakan bahwa setiap api surgawi yang menduduki 3 teratas di daftar api surgawi tidak memiliki kesamaan, setiap dari mereka hanya ada satu di dunia ini. Kedua kelompok dengan cepat bergegas ke alun-alun yang luas, sesaat kemudian semua orang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. 2 pilar batu yang menjulang lainnya muncul di depan mata semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke bagian atas pilar batu, namun kali ini mereka tidak melihat api surgawi muncul di atas pilar batu. Bagian atas pilar batu itu kosong, api teratai iblis pemurni dan Nihility Devouring Flame tidak ada dari mereka. Dengan kata lain kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Tulsi. Gu Yuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah 2 pilar batu. Gu Yuan mengatakan, ini adalah 2 pilar batu terakhir, tampaknya bahkan Dewa Kuno Tulsi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Xiao Yan tidak menyela, matanya hanya terkejut saat dia menatap 2 pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba dia mengingat perasaan akrab yang telah disebutkan oleh Little Yi sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan ke sini. Xiao Yan melirik Nihility Devouring Flame hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi aneh. Melihat ekspresi aneh dari Nihility Devouring Flame, sebuah pemikiran perlahan muncul dari dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan bergumam mengatakan, bukannya Dewa Kuno Tulsi tidak mengumpulkan api teratai iblis pemurnian dan Nihility Devouring Flame, sebaliknya mereka berdua telah melarikan diri dari tempat ini. Mata Xiao Yan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal sembari mengatakan, api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka tetapi tampaknya semua energinya telah menghilang, saat ini mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Jika Xiao Yan bisa melahap dan memurnikan semua api surgawi ini, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama sepertinya hampir tidak ada orang di masa lalu ataupun di masa sekarang yang mampu melakukannya. Little Yi di bahu Xiao Yan melihat pilar batu kedua dan ekspresi di wajahnya sedikit rumit. Tangan Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Little Yi.
Xiaoyan bisa menebak bahwa Little Yi dan Nihility Devouring Flame pernah tertahan di pilar batu ini, namun pada akhirnya mereka berdua entah bagaimana bisa melarikan diri, mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi kepada mereka sehingga ingatan mereka hilang. Hun Tiandi memalingkan pandangannya dari pilar batu, dia melihat Nihility Devouring Flame di samping dan bertanya dengan lembut mengatakan, di mana pil embrionik tingkat D? Nihility Devouring Flame memutar kepalanya, matanya melihat ke tepi alun-alun, aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal menyebabkan seseorang tidak dapat melihat sesuatu di dalamnya. Nihility Devouring Flame melebarkan mulutnya, segera sebuah kekuatan hisap melonjak yang langsung menelan kabut yang menyelimuti aula batu. Segera setelah kabut menghilang, semua orang terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Patung batu itu adalah pemilik rumah dewa kuno ini yang merupakan dewa kuno Tusi itu sendiri. Patung batu berdiri di langit dan aura kuat yang mendominasi dunia tersebar darinya. Banyak pilar cahaya menari di sekitar patung batu. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat kelompok cahaya ini. Xiaoyan dapat merasakan bahwa gugusan cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Do. Terlihat ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do yang membuat semua orang yang hadir merasakan keterkejutan. Koleksi seperti ini menyebabkan napas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan klan Hun. Suara tua yang samar tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Semua orang buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Terlihat sosok tua berdiri di tempat itu, matanya acuh tak acuh saat menatap semua orang. Mata semua orang yang hadir menatap ke arah pria tua dengan pakaian sederhana, penampilannya persis sama dengan patung batu, terlebih lagi rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek saat dia melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, apa yang terjadi? Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam pada lelaki tua itu. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukan dewa kuno Tusi, dia adalah pil embrionik di Tier. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan menatap pria tua itu. Orang tua yang berdiri di patung batu terkejut saat dia berteriak dengan marah mengatakan, Nihility Devouring Flame, apa yang kamu lakukan? Jika aku tidak membantumu dan api teratai iblis pemurnian untuk memperketat pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu kalian berdua telah berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini. Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi, dia berpikir lama tetapi dia masih tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara samar mengatakan, maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan. Nihility Devouring Flame terdiam sejenak sebelum lanjut berbicara mengatakan, namun kali ini aku ada di sini untuk menyelamatkanmu, ikutlah denganku. Ekspresi pil tingkat di agak gelap saat dia menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum berbalik ke arah Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan dan bertanya mengatakan, pemurnian Demonic Lotus Flame, apakah kamu masih ingat kesepakatan kita saat itu? Yi kecil terkejut, dia dengan cepat meraih bahu Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Pil obat tingkat di tersenyum dingin menatap Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya ini ulahmu, kamu pasti mengejar wujud asliku. Nihility Devouring Flame tersenyum, setelah itu ekspresinya menjadi tegas saat dia memberikan perintah untuk menyerang. Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan, doki yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, itu berubah menjadi gelombang yang dengan kejam menabrak pil embrionik tingkat D. Pil embrionik di Tier tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan sementara gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terputus. Zukun bergumam dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi diblokir. Zukun mengatakan, sangat sulit untuk berurusan dengan pil embrionik tingkat D ini, kita harus menangkapnya terlebih dahulu, jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya.
Gu Yuan mengangguk, setelah itu dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiaoyan, segera energi di tempat ini menjadi liar dan ganas, gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh terus-menerus menyerang pil embrionik di Tier. Menghadapi serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Zukun dan Gu Yuan, pil embrio tingkat D tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, segera riak menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya memblokir serangan semua orang. Sementara itu kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil obat embrionik tingkat D tidak berakhir dengan kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini, banyak ahli dari klan Hun yang siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar pecah di langit, segera kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya, Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Sementara itu di sisi lain, 5 sosok disertai dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia saling bertabrakan di depan mata semua orang, fluktuasi energi dari mereka bahkan menyebabkan hati semua orang menjadi ketakutan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, tinjunya perlahan terkepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit, kekuatan yang ditampilkan oleh pil embrionik di Tier terlalu menakutkan bahkan dapat memblokir 4 ahli top di benua.